apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa, Lik? Saya cuman mau pamit pulang, Ma. Saya mau jemput anak-anak sekolah. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Salam Mama buat Nanda dan anak-anak. Iya, Ma. Nah, besok pagi saya kesini lagi, Ma. Tapi saya harus antar anak-anak sekolah dulu. Nggak usah, Mama nggak mau ngerepotin kamu. Kan ada Ana yang ngurus Mama. Ma, Mama itu nggak ngerepotin saya. Pokoknya saya besok pagi kesini jam 10-an. Mama mau dibawain apa, Ma? Nggak usah bawa apa-apa. Kamu datang saja Mama sudah senang. Dikasih perhatian aja Mama udah bersyukur. Ya udah, Ma, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Semua berjalan dengan lancar. Waduh. Ada apa sih, Sur? Kok lu bukannya seneng malah manyun-manyun kayak gitu? Gue merasa berdosa, Ted. Lu ngerasa berdosa sama Sinta? Bukan cuma itu. Ini kan bulan puasa. Bukannya gue mengumpulkan pahala, malah gue... Nih, duit. Duit. Hei, nih. Masya Allah, tuh duit dari mana itu? Ya dari Sinta. Nah, udah lu lupain, pokoknya lu nikmatin kebebasan lu sekarang, oke? Tar dulu. Udah gila lo ya nipu istri gue. Gila lo ya. Pakai meres segala. Gue sampai acting pakai kaki pura-pura sakit begini. Lo pakai... Ini apa lagi sih? Aduh. Mak, saya mau berangkat. Mama doakan supaya kamu berhasil di sana. Jaga diri kamu baik-baik ya. Mama juga. Doain, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan ya, Den. Semoga Aden sukses, rezekinya banyak banget. Biar bisa bagi-bagi. Ya, Neng. Umi, titip Ana, Tino sama Mama ya. Jaga mereka baik-baik. Insya Allah ya. Ya. Hati-hati ya, sayang ya. Iya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Sampai Banjarmasin saya akan telepon kamu. Assalamualaikum. Salah. Hati-hati deh. Kenapa, sayang? Ibu, Kak. Ibu! Mama kenapa? Ibu! Ma! Astagfirullahaladzim.
alamat kantor kami di Banjarmasin. Dan ini alamat rumahku. Untuk apa kamu kasih alamat rumah kamu ke saya? Untuk sementara kau bisa tinggal di rumahku. Makasih. Aku masih ada urusan bisnis di Jepang. Tapi jangan khawatir. Aku sudah informasikan kedatanganmu pada staf di kantor. Aku senang, Yan. Kau bisa bergabung dengan kami. Reputasi dan pengalaman bisnismu tidak perlu dilakukan lagi. Dan kau akan memberikan kontribusi besar pada perusahaan kami. Makasih atas kepercayaan kamu ke saya. Silakan, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan ibu saya, Dok? Kondisi ibu Anda sudah bisa diatasi. Tapi saya rasa kami harus mengadakan beberapa tes untuk memastikan kondisi yang sebenarnya. Tes, maksudnya dokter? Ya, kami harus menganalisa penyebab yang sebenarnya. Dengan beberapa tes, kami mengharapkan bisa menemukan sumber masalahnya dan penyakit ibu yang sebenarnya. Apa penyakitnya serius, Dok? Dan serius atau tidaknya, penyakit ibu Anda itu kan semua tergantung dari hasil tesnya nanti. Jadi jangan cemas dulu. Saya akan buatkan surat pengantar dan schedule tes yang harus dijalani oleh ibu Anda nanti. Mari ikut ke ruangan saya, Bu. Itu juga. Siapa? Agus, Bu. Ada apa? Bapak demam, Demam doang pakai panik. Ya kasih aja obatnya. tapi Bapak tidak mau minum obat, Bu. Jadi kayaknya kita harus panggil dokter. Panggil dokter? Buat apa saya bayar kamu kalau mesti manggil dokter segala? Saya hanya perawat, Bu. Perawat fisioterapi. Saya bukan dokter. Percuma saya orang nggak becus macam kamu. Udah kamu tunggu di luar aja. Baik, Bu. Ada gunanya juga. Arman, kata Agus, kamu demam ya? Kamu harus minum obat, Man. Kamu jangan mempersulit saya terus dong, Man. Gini ya, Man. Kalau kamu mempersulit saya, maka saya akan mempersulit semua keluarga kamu. Sekarang kamu tuh nggak bisa buat apa-apa. Kamu pun nggak bisa menolong keluarga kamu. Saya di sini berkuasa. Saya bisa melakukan apa aja yang saya mau untuk membuat keluarga kamu lebih menderita. Ngerti? Ya, tapi itu terserah kamu sih. Kalau kamu kasihan sama keluarga kamu, sebaiknya kamu jangan mempersulit saya. Malah semestinya kamu terima kasih dong sama saya. Karena saya masih mau merawat orang lumpuh macam kamu. Saya yakin kamu pasti mendengar semua apa kata saya. Karena saya yakin otak kamu belum lumpuh. Kamu ngerti maksud saya, kan? Agus? Iya, Bu. Kasih obatnya sekarang. Tapi, Bu, Bapak... Ya udah kasih aja obatnya. Nah, gitu dong, Man. Minumnya nih, Pak. Kamu mesti nurut apa kata Agus. Saya cuma pengen kamu sembuh kok. Ya, sayang. Saya tinggal dulu ke kantor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa. Mama istirahat dulu ya. Umi. Tolong anterin Mama ke kamar ya. An, Mama kenapa sih? Umi bilang Mama pingsan sampai ngeluarin darah segala, An. Saya juga nggak tahu, Lik. Tapi kata dokter, Mama harus melakukan beberapa tes. Terus kapan tesnya mau dilakukan, An? Mamanya nggak mau, Lik. Nggak mau. Mama khawatir biaya.
Kesehatan lebih penting daripada uang, Ma. Jangan keras-keras. Nanti terdengar sama Ana kan gak enak. Mama gak mau membebani Ana dan Adrian. Saya yang akan tanggung semua biaya tes Mama. Jangan. Mama gak mau memberatkan siapa-siapa. Kalau Mama sakit dan penyakit Mama semakin parah, kita juga yang akan stres, Ma. Mama harus pergi tes ke dokter supaya penyakit Mama cepat diketahui dan bisa diatasi. Kalau enggak nanti akibatnya akan fatal, Ma. Tapi kalau kamu yang menanggung biayanya, nanti malah Adrian dan Ana tersinggung. Mereka akan merasa tidak mampu merawat Mama. Saya akan bicara sama Ana. Ana pasti mengerti dan akan menerima semua bantuan saya, Ma. Kalau bisa, kamu bicara dulu dengan Nanda. Siapa tahu dia tidak setuju menggunakan uang untuk Mama. Mas Nanda nggak bakal keberatan, Ma. Pokoknya Mama harus pergi tes ke dokter supaya Mama cepat sembuh. Mama janji sama saya ya, Ma. Kamu janji juga. Jangan sampai Adrian tahu soal ini. Mama nggak mau kalau dia stres di sana. Janji ya? Iya, Ma. Hei, biar saya aja yang angkat ya. Halo. Ya, selamat siang. Oh, Evanya sedang pergi tuh. Dari mana ya? Karyawan perusahaan. Ada apa? Oh, kalian mau menjenguk Pak Arman. Nanti malam. Saya sama sekali nggak keberatan untuk membantu mama kamu, Lika. Mas yakin? Saya sangat yakin. Emang kenapa? Mas bilang nggak keberatan, tapi kayaknya di wajah Mas lagi banyak pikiran deh, Mas. Ya, saya bukan mikirin masalah bantuan ke mama. Saya mikirin masalah pekerjaan saya. Mas stres pasti karena banyak kerjaan ya, Mas? Bukan banyak pekerjaan, Lika. Justru yang terjadi sekarang tuh sebaliknya. Maksud Mas? Sekarang ini saya sangat khawatir, Lika. Saya takut kehilangan pekerjaan. Karena dalam daftar perusahaan, saya masuk dalam manajer yang akan di-PHK. Emangnya Mas bikin kesalahan apa di kantor? Ya, saya yakin saya nggak melakukan kesalahan di perusahaan. Cuman perusahaan sekarang sedang menciutkan manajemennya agar memperkecil pengeluaran perusahaan. Saya nggak pingin kalau kamu jadi cemas, Lika. Saya cuma pengen menjelaskan agar kita bisa lebih mengatur pengeluaran. Mana pengeluaran yang penting, mana yang tidak. Ya, kalau bisa kita berhemat lah. Kamu mengerti kan maksud saya? Saya mengerti, Mas. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan nggak akan terjadi ya, Mas. Insya Allah, Lika. Mudah-mudahan di bulan suci ini Allah memberikan hikmah bagi keluarga kita. Dan kita tidak diberikan cobaan yang berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ya? Saya Adrian. Saya temannya Pak Jo. Pak Jos sedang keluar negeri. Nggak ada di rumah. Saya tahu. Saya bisa sampai di sini karena Pak Jo suruh saya untuk tinggal di sini. Situ kalau mau nipu kira-kira dong. Emangnya saya segampang itu mau dibohongin? Maaf kok Bapak bisa menuduh saya penipu? Sudah, ngaku aja situ. Situ mau ngerampok rumah ini kan? Ayo, ngaku. Kok tahu majikan saya sedang keluar negeri? Ngarang cerita nih. Maaf. Mungkin saya rasa Bapak ini terlalu banyak baca komik tentang detektif ya, sampai menganggap saya ini seorang penipu atau perampok. Kok tahu? Saya emang hobi baca kasus-kasus kriminal. Ya, saya nggak menyalahkan, tapi percaya saya orang baik. Saya datang ke sini karena Pak Jo, dan saya bukan salah satu dari kawanan perampok yang Bapak maksud. Ini surat dari Pak Jo.
Jadi? Masih menganggap saya penipu? Bisa aja, Pak. Maafin saya, Pak ya. Silakan masuk, Pak. Mari. Ayo, nggak apa-apa. Ini kamar Bapak. Maafin saya, Pak ya. Tadi saya nuduh Bapak yang bukan-bukan. Justru saya malah salut sama kamu. Kamu menjaga rumah ini dengan baik. Alhamdulillah. Tapi jangan ngadu sama bos saya, Pak ya. Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Silakan istirahat, Pak. Kalau ada apa-apa, saya ada di belakang. Permisi, Pak. Maaf, nama kamu tadi siapa? Awang. Oh, Wang boleh pinjam telepon, Wang? Kalau Pak Jok ke luar negeri atau keluar kota, sambungan telepon suka diputus, Pak. Kenapa? Pak Jok khawatir saya nanti pakai telepon. Oh, iya. Kalau wartel di mana? Oh, ada, Pak. Kamu kena apa? Ya Allah, istighfarin. Rin, kenapa kamu, Rin? Ya Allah. Kamu lihat sendiri kan? Rasain lo, Rin. Lo kira lo bisa ngalahin gue? Kamu yakin mau ngerjain teman kamu sampai mampus, ya? Yakin. Berapapun akan saya bayar, asalkan Rini bisa mampus. Saya nggak mau tanggung-tanggung. Mendingan dia dihabisin sekalian. Bagus, bagus. Kalau kamu sampai dendam ke Sumat, lebih baik ya dimampusin saja. Dan saya sanggup melakukannya. Bagi saya, itu lebih mudah, lebih gampang. Kalau gitu, dikerjakan sekarang. Tapi, kamu tahu resikonya kan? Iya, udah deh, nggak usah dibahas lagi. Ini, tolong mampusin Rini sekarang. Kasih waktu saya 1 minggu. Kalau sampai teman kamu itu tidak mampus, jangan panggil saya Ibu Ratu. Bagian mana yang sakit, Rin? Semuanya, Dok. Dada saya rasanya sakit luar dalam. Nafas saya sesak. Aneh, nafas dan detak jantung kamu normal. Kenapa masih terasa sakit ya? Saya akan berikan suntikan untuk Rini sementara waktu. Supaya Rini bisa nyenyak tidurnya malam ini. Saya minta ibu untuk membawa Rini memeriksakan ke rumah sakit. Saya akan berikan surat pengantarnya. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sayang, kamu buka puasa, Gi? Loh, kakak mau kemana? Mau nganter makanan dulu buat Mama, ya? Ma, bangun, Ma. Makan yuk. Kamu sudah buka puasa? Sudah, Ma. Mama makan ya, ini ada kolak. Mama kan tidak puasa.
kamu saja yang makan. Tapi Mama mesti banyak makan biar sehat. Belum ada kabar dari Adrian. Belum, Ma. Seharusnya pesawatnya sudah sampai ya. Kok belum telepon juga? Mungkin Ardian lagi sibuk kali, Ma, cari alamat barunya. Iya. Mudah-mudahan dia sukses di sana. Dan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Iya, Ma. Mama sekarang istirahat, banyak makan. Besok Mama ke rumah sakit. Mama harus melakukan beberapa pemeriksaan. Ya sudah, nanti saja biar Mama yang makan. Tapi kamu juga makan ya. Alhamdulillah. Amin, Sur. Emang lu harus bersyukur bisa makan makanan enak kayak gini. Gue bersyukur bukan karena makan enak, Ted. Tapi gue bersyukur karena masih bisa dikasih kesempatan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah, ngapain sih lu pakai puasa-puasa segala? Lagian puasa lu juga udah batal dari tadi. Batal kenapa? Alah, Sur. Lu puasa, tapi lu bohongin istri lu. Itu namanya nggak sah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya? Mendingan kayak gue, Sur. Nggak perlu puasa-puasa segala. Mumpung masih muda, nikmatin hidup, Mamin. Bir 1. Masya Allah, Ted. Lo tambah bir lagi. Udah habis 3 botol menambah lagi. Sur, tenang. Gua bisa bayar, ya. Burung nyanyikanlah. Apa sih burung? Katakan padanya. Aduh cepet dong, Ted ah. Sur, kok nggak masuk sih lubangnya, Sur? Ya Allah, ini si kunci mobil, Ted. Mana bisa buat buka pintu kamar hotel? Mana kunci hotel? Emang kunci mobil nggak bisa ya, Sur? Aduh, Teddy yang dongo. Mana kunci kamarnya? Nggak ada, Sur. Aduh, ini aja. Kunci. Mana kunci? Sur, geli. Sur. Oh, jangan, Sur. Jangan sekarang. Zaman sudah semakin edan. Makin banyak aja ya orang yang pacaran sesama jenis. Ih, homo. Amit-amit deh. Udah ya. Oh, burung nyanyikanlah. Sur. Aduh, Sur. Aduh. Udah lo, tidur. Jangan macam-macam lagi, gue mau mandi. Oke, dek. Halo. Siapa nih? Sinta. Sinta mana ya? Surya. Kok Surya suaranya kayak perempuan? Surya mana? Oh, Sintanya Surya. Sin, di Jakarta malam apa siang? Kita di puncak malam loh. Emang di sana sama di sini perbedaan waktunya berapa lama sih? Tante, Fah, gawat Fah. Karyawan dari kantor pada datang. Katanya mau besok Arman. Hah? Kalau mereka lihat kamu lagi bikin pesta kayak gini, apa kata mereka, Fah? Arman kan lagi kena musibah. Terus kita pesta-pesta kayak gini. Mereka di mana, Tante? Tante sengaja nggak kasih masuk mereka. Mereka ada di teras, lagi nunggu. Wah. Rasain. Baru segitu aja udah mau sok pamer. Bikin pesta segala. Malam. Selamat malam, Bu. Sebelumnya mohon maaf, Bu, kalau kedatangan kami ke sini cukup mengganggu Ibu di sini. Nggak apa-apa. Sama sekali nggak apa-apa. Kelihatannya Ibu akan mengadakan pesta. Oh, enggak. Maksud saya bukan pesta saya. Kalian mau jenguk Pak Arman, kan? Mari saya antar ke kamar ya. Pasti Pak Arman senang sekali melihat kalian datang. Arman? Kalau Bapak sedang istirahat, nggak apa-apa, Bu. Nanti kedatangan kita malah mengganggu. Kelihatannya Pak Arman lagi istirahat. Maklumlah, Bapak kan sedang menjalani terapi. Jadi harus banyak istirahat.
Oh, kalau begitu tolong sampaikan saja pada Bapak kalau malam ini kami datang untuk menjenguk beliau. Pasti akan saya sampaikan. Tapi lain kali kalau kalian mau besok Pak Arman, sebaiknya telepon dulu, ya? Tadi kami sudah telepon kok, Bu. Dan kami tadi titip pesan sama pembantu Ibu. Oke, ya. Semua kan ada hikmahnya. Tuti, iya Nyonya. Kamu gimana sih? Kamu kok nggak bilang sama saya kalau orang-orang di kantor pada mau datang ke sini malam ini? Orang-orang kantor, Nyonya? Iya, mereka bilang mereka titip pesan sama kamu di telepon. Kok kamu nggak bilang sama saya sih? Saya tidak terima telepon dari siapa-siapa, Nyonya. Sumpah. Ya habis kalau bukan kamu siapa lagi? Mungkin Ibu Vina, Nyonya. Kamu mau nyalahin saya ya? Hah? Maaf, bukan nuduh, Bu. Tapi apa? Hah? Apa? Fa, kamu jangan percaya sama pembantu kamu ini. Tante mana mungkin mau menyuruh orang-orang kantor untuk datang malam ini? Kamu jangan ngibul ya. Kamu lain kali jangan sok pintar makanya. Awas kamu kalau sampai keulang lagi, saya akan pecat kamu. Lain kali siapapun yang mau telepon ke sini, lapor sama saya. Ngerti? Iya. Sok pinter. Ngapain sih kamu ngadu-ngadu sama nyonya kamu? Dia lebih percaya sama omongan saya daripada omongan kamu. Ngerti? Masya Allah, kenapa rumah ini penuh dengan orang-orang yang galak dan pemarah? Gua duluan, yang terakhir, Gil. Kok saya yang terakhir sih? Soalnya yang paling cepat larinya di antara kita itu lu. Jadinya lu yang terakhir. Iya dong, lu yang terakhir. Ambil, Gil. Lu gimana sih? Udah tongkatnya jatuh, lu juga ikut jatuh. Tapi Payah lu, gimana kita bisa menang gitu aja lu nggak becus. kita sapi hitam nih. Harusnya si Agil nggak ikutin estafet kita. Kita bisa kalah gara-gara lu, Gil. Mereka kan nyurangin kamu, Gil. Kok kamu diem aja sih? Aku aja tahu. Kamu kan dijegal biar jadi lambat, ya kan? Aku aja yang nonton tahu. Mereka memang tidak menyukai saya. Mereka terpaksa menerima saya karena disuruh oleh pelatih. Saya tahu bahwa mereka akan mengeluarkan saya dari tim estafet itu. Sebelum mereka ngeluarin kamu mundurin diri aja. Mundurin diri. Habis kamu mundurin diri, kita bikin tim baru deh. Kita tunjukin sama mereka, sama pelatih, sama orang-orang. Kalau misalnya kamu itu hebat, Gil. Bikin tim baru. Aku sama kamu kan udah 2 orang. Kita tinggal nyari 2 orang lagi yang bisa lari cepet. Sekarang kamu di luar saja. Rini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu masih ingat sama saya? Tentu saja Ibu masih ingat. Nah, Ana di sini untuk berobat atau... Saya lagi nganterin ibu saya berobat. Rini kenapa, Bu? Dokter menyarankan Rini untuk istirahat beberapa hari di rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaannya. Maksud Tante? Kamu kan tahu, Fa, Om dan Tante menyimpan dendam sama Ratna dan keluarganya. Dulu kami diusir dari rumah ini. Kami diperlakukan seenaknya, dihina, diusir seperti gembel. Fa, Tante harap kamu mengerti kalau rumah ini mempunyai arti yang besar buat Om dan Tante. Om dan Tante ingin menunjukkan sama Ratna dan keluarganya bahwa sekarang Om dan Tante bisa menempati rumah ini. Maksud Tante ingin tinggal di sini sama saya. Kalau kamu setuju, Fa, sekalian kan Tante bisa mengawasi Arman kalau kamu sedang pergi ke kantor, ya kan? Kalau itu yang memang bikin Om dan Tante senang,
Silahkan. Kamu nggak keberatan, Fa, tinggal sama Om dan Tante di rumah ini? Om dan Tante kan udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Kalau bukan karena Om dan Tante, saya nggak mungkin bisa tinggal di rumah sebesar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Fa. Sekarang dendam Tante terbalas sudah. Dulu Tante diusir dari rumah ini. Sekarang mereka yang diusir dari rumahnya sendiri. Om dan Tante rasanya sudah nggak sabar. Ingin melihat reaksinya Ratna. Bagaimana kalau dia tahu Om dan Tante sudah menempati rumahnya ini. Bukan, kita keliru. Buktinya Eva mengizinkan kita tinggal di rumah ini bersama dia. Mas itu jangan cepat percaya. Memang kita ini nantinya akan tinggal di rumah ini. Tapi ini kan bukan milik kita, Mas. Kita ini hanya numpang. Vina, yang penting nanti kita bisa tinggal di rumah ini. Kita bisa lebih leluasa mengawasi gerak-gerik Eva. Saya akan mengawasi di rumah. Dan Mas harus mengawasi semua kegiatan Eva di perusahaan. Jadi jangan sampai dia mendapatkan semuanya tanpa membagi hasil sama kita, Mas. Kamu tenang. Soal perusahaan, kamu nggak perlu khawatir. Saya akan memastikan kita akan dapat bagian setiap kali Eva dapat uang dari perusahaan dan aset-asetnya. Permisi, selamat siang. Kamu pasti yang dari Jakarta itu kan? Nama saya... Saya udah tahu nama kamu dan semua data-data kamu. Ayo, saya antar ke ruang kerja. Ini ruang kerja kita. Kita? Iya, ini meja saya, itu meja kamu. Oh, maaf, saya pikir kamu tadi resepsionis. Saya tadi berdiri di meja resepsionis karena resepsionis hari ini lagi cuti. Jadi saya merangkap. Kamu sudah kenal saya, tapi saya belum kenal kamu. Saya Lisa. Lisa? Lisa, kamu nggak puasa? Puasa? Itu kamu makan permen karet? Puasa itu kan hanya untuk orang-orang yang tua, yang mau meninggal, dan mau menebus dosa-dosanya di waktu muda. Saya kan masih muda, jadi belum waktunya saya puasa. Lebih baik menikmati hidup ini selagi muda, ya nggak? Ya udah, saya tinggal dulu ya. Saya benar-benar bingung, Kak. Sebenarnya saya nih sakit apa? Bahkan dokter juga nggak tahu penyakit saya. Gak apa-apa, kamu kan masih muda. Insya Allah kamu pasti cepat sembuh. Yang penting kamu harus banyak berzikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini ada-ada aja, Rin. Om baru pindah ke Jakarta udah disambut dengan sakit. Karena kenalin, ini Om Dimas, adik ibu yang baru pindah ke Jakarta. Halo. Saya Ana. Saya Dimas Subiakto. Kakak pergi dulu ya, kan sekarang udah ada paman kamu. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Om Dimas, Ya, Rin? mikirin apa sih, Om? Nggak ada apa-apa kok. Lisa, saya bisa minta tolong? Apa? Minta tolong hubungin Jakarta. Ini untuk urusan pribadi apa urusan kantor? Urusan pribadi. Di kantor ini hanya telepon bos yang bisa buat interlokal. Pantas saya coba teleponnya tuh Lalit. Tapi kalau untuk urusan pribadi, pakai handphone sendiri, jelas. Tapi saya nggak punya handphone. Masa kamu orang Jakarta nggak punya handphone sih? Aneh. Ya udah, nih. Ya, makasih.
Halo, Assalamualaikum. Aden dan Ian. Ini Umi. Iya. Neng Ana pergi sama ibu dari pagi belum pulang. Katanya ke rumah sakit. Ya, maaf ya Den. Umi nggak tahu ibu sakit apa. Oh iya, nanti suruh telepon Den Ian. Iya, ha. Oh catat. Iya, bentar ya. Tunggu dong. Tunggu bentar. Yuk. Ana. Pak Dimas? Lagi nunggu bis? Iya, angkat. Kalian pasti sudah lama nunggu. Ayo ikut saya biar saya antar. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Angkotnya udah datang. Makasih, Pak. Ya. Alhamdulillah kita baik-baik aja, Yan. Mau ngomong sama Mama, sebentar ya. Yan, iya ini Mama. Nggak apa-apa, biasa. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah mikirin Mama. Kamu konsentrasi saja sama pekerjaan baru kamu itu ya. Ya, Mama doakan semoga kamu segera berhasil. Dan kita bisa kumpul sama-sama lagi ya. An, tolong An. Yan, terus. Ya. Ya Allah, jangan lagi. Jangan kau tambah penderitaan saya ini dengan penyakit saya. Saya rasa saya harus menunda uang sekolah Tino. Karena pengobatan Mama jauh lebih penting. Nanti kalau Adrian sudah ngirim uang, baru saya bayar uang sekolah Tino. Nanti kalau misalnya Kak Ana udah punya duit, pasti Kak Ana bakalan bayar biaya sekolahnya Tino. Gimana Pak perasaannya hari ini? Selain ikut terapi dan juga minum obat, Bapak juga mesti rajin berdoa. Memohon pertolongan dari Allah. Apalagi sekarang bulan puasa, Pak. Bulan suci. Banyak memang cobaannya. Tapi pasti banyak juga hikmah yang dapat kita ambil. Insya Allah, Bapak diberikan kesembuhan. Maaf, Pak. Sudah maghrib. Saya tinggal dulu ya, Pak. Ya Allah, hanya satu permohonan saya saat ini. Kabulkanlah dan lepaskanlah saya dari penderitaan saya ini. Aduh, banyak amat sih belanjaan kamu, Fah. Pantasan kamu seharian nggak ke kantor, Pak. Rupanya sibuk shopping ya? Boleh dong Om, nikmatin apa yang saya milikin. Enak ya kalau punya uang banyak, bisa beli apa aja. Nggak kayak tante, mau beli kosmetik aja mikir-mikir. Nggak berani mau ngabisin uang suami sih. Eva, menikmati kekayaan boleh saja. Tapi kamu harus ingat satu hal, Pak. Apa Om? Kamu jangan sampai lupa diri. Permisi, Bu. Ya, ada apa? Saya mau buka puasa dulu. Mungkin setelah itu saya langsung pulang. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 6. Nggak salah? Ini kan bulan puasa, Bu. Jadi saya pulang lebih cepat. Dada aja. Mentang-mentang bulan puasa, jadi jam kerja berkurang. Begitu? Saya mohon pengertian dari Ibu. Di kantor-kantor pun karyawan boleh pulang lebih cepat kalau bulan puasa, Bu. Alah, udah deh jangan sok tahu. Kalau mau pulang, pulang aja. Tapi nggak usah pakai ceramain saya pakai bulan puasa segala. Saya juga mau menitipkan obat untuk Bapak yang akan diberikan malam ini, Bu.
Ya udah taruh aja di meja sana. Makasih, Bu. Wah, itu suara datangnya dari kamar Arman kayaknya. Semua kan ada hikmahnya. Astaga, Man. Kamu kenapa sih, Man? Aduh. Kursinya, Bu. Aduh. Mari, Pak. Gimana? Maaf, kursinya. Wah, saya matiin dulu, Bu, mesinnya. Kenapa sih pakai gitu-gituan segala? Ini mesinnya masih nyala, Bu. Mungkin Bapak salah pegang. Kamu gimana sih? Gara-gara kamu suami saya jadi celaka begini. Iya, kalau sampai terjadi apa-apa sama Pak Arman, kamu yang disalahkan, Gus. Ngerti? Fa, nggak usah pakai ini segala. Cabut aja. Bu, dibawa ke dokter aja, Bu. Diperiksa. Alah, masalah kecil aja diributin. Tapi harus diperiksa. Dokter bilang. Alah, udah. Sekarang cepet panggil dokter. Dibawa dulu Bapak ke kasur, Bu. Ya udah nanti aja, sekarang panggil dokter, sekarang suruh ke sini. Baik, Bu. Bikin orang repot aja. Saya harus sembuh. Saya harus terus berusaha. Ya Allah, berikanlah hikmah dan mukjizat-Mu di bulan suci ini.